channelnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke, semangat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa seperti biasa. Siapa yang memimpin? Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Elva sudah memimpin doa untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan untuk kalian nanti bisa bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekeliling kalian. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang, Pak. Ada satu orang. Iya. Siapa? Nabila. Nabila. Kemana dia? Adanya sakit, Pak. Oh, sakit ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelumnya di minggu yang lalu kita belajar tentang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Masih ingat ya kalian tahapan-tahapan itu apa? Nah, sekarang kita akan mempelajari yang lebih baru lagi, yaitu struktur teks prosedur. Nah, kira-kira struktur itu seperti apa sih? Nah, kalian lihat di kelas kalian ini, di mana bagian struktur kelas kalian ini? Ya, ini ya. Nah, ini ada struktur kelas. Dari bagian struktur kelas ini, artinya struktur itu apa sih? Susunan. Ya, betul sekali ya. Ini susunan. Jadi dalam teks prosedur itu ada susunan-susunan yang harus kalian lakukan supaya teks prosedur tersebut bisa lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, baik, sebelum kita lanjut, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang membaca? Di Jesa mungkin boleh. KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Terima kasih Yesa sudah membacakan KD dan IPK pada pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, oke, silakan kalian simak ini. Oke, boleh ya. Oke, baik. Nah, kalian tadi sudah menyimak video teks prosedur yang sudah Bapak tampilkan. Kira-kira apa yang ada dalam video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ada berapa bagian? Ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 ya. Apa aja itu? Siapa yang bisa menjawab? Jadi, Ada awal, Ya. langkah-langkah, dan penutup. iya, ternyata dalam teks prosedur itu ada awal, langkah-langkah, dan Penutup. penutup. Tadi ada 3 bagian ya, kata Anan. Kira-kira 3 bagian itu termasuk apa sih? Strukturnya. Ya sudah tepat yang kalian sampaikan, yang kalian dapatkan tadi. Ya oke, nah tadi kalian sudah mendapatkan bahwa dari video, tayangan video yang sudah Bapak sampaikan ada 3 bagian ya kata kalian. Yang pertama apa tadi? Awal, langkah-langkah, dan penutup. Oke, sekarang kita lihat mana yang bagian awal, mana bagian yang langkah, dan bagian penutup dari video berikut. Bisa baca? Oke.
mencari buah-buahan sangat dibutuhkan untuk kekebalan tubuh mereka. Menghadapi COVID-19 ini, jika kalian bosan untuk mengonsumsi buah yang seperti itu saja, sini Raisa ajarkan cara. Nah, di sini ada yang pertama, sebelum masuk langkah-langkah ada apa ini? Ya, alat dan bahan membuat sop buah. Apa aja? Yang mana alat, yang mana bahan? Yang ini bahan. Nah, sini ada masuki langkah-langkah. Pertama, bersihkan dahulu meja yang akan dipakai. Nah, seperti yang sudah kalian diskusikan di awal tadi ya, ada 3 bagian kata kalian. Nah, ini adalah bagian yang terakhir. Nah, apa bagian terakhir ini? Tadi kalian bilang ini penutup. Nah, sekarang satu orang lagi baca, siapa? Ya, boleh. Nanti ya. Buah-buahan sangat dibutuhkan tubuh kita. Bagi orang-orang yang tidak suka mengonsumsi. Ya, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kita pagi hari ini ada 2. Ya, mungkin Ria bisa baca. Nah, jadi ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi struktur teks, prosedur diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap struktur teks prosedur. Iya, nah sudah dibacakan oleh Ria. Ada 2 tujuan yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, kita akan memasuki langkah yang berikutnya. Sebelum itu, Bapak bagikan dulu LKPD untuk kalian. Tujuan untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang beragam. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah pembaca topik. Tak hanya itu saja, bisa saja tujuan tersebut berarti mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat. Yang artinya, tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu hal yang mana mengikuti segala langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Ya. Nah, berikutnya ada rangkuman dari struktur teks prosedur yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita baca. Di bagian rangkuman ada 3. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, dari rangkuman ini sudah merangkum 3 struktur teks prosedur. Nah, sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan ada pertanyaan. Oh ya, boleh silakan. Pak, bagaimana cara membuat penjelasan ulang dalam teks prosedur? Karena dari penjelasan Bapak, bagian ini berupa harapan akan manfaat dari teks prosedur tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Leoni. Bagaimana cara membuat penegasan ulang? Nah, seperti video yang sudah kalian simak tadi, di bagian terakhir, bagian penegasan ulang, di situ ada manfaat kalau kita mengonsumsi sop buah. Nah, untuk harapan bergantung dengan teks prosedur yang kalian bikin. Di bagian penegasan ulang, nah disitulah dimasukkan harapannya supaya langkah-langkah yang kita lakukan dalam teks prosedur itu sudah benar. Baik, ada lagi pertanyaan? Gimana Leonya tadi sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Baik, sekarang kalian semua sudah duduk di kelompok masing-masing. LKPD sudah Bapak bagikan. Untuk referensi, boleh kalian mencari di internet. Nah, kalian semua sudah bawa HP masing-masing ya. Nah, gunakan HP-nya dengan bijak untuk mencari tugas yang ada saja. Nah, silakan kalian berdiskusi. Gimana nomor 5? Oke, jadi nanti kalian bikin langkah-langkahnya dulu ya. Jangan lupa tugas ulang.
Ya, baik. Gimana? Kerja kelompoknya, diskusi kalian sudah selesai semuanya? Sudah ya. Untuk presentasi pertama, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, pagi. Halo teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figuran adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memanjang sebuah gambar foto atau lukisan. Di sini bahan-bahannya itu ada yang pertama, siapkan kardus bekas dari apa saja dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, siapkan gunting. Yang ketiga, kaca. Yang keempat, lem. Yang kelima, siapkan juga pita atau kardus kertas kado. 6. Siapkan penggaris. Di sini ada cara membuat, yaitu yang pertama, langkah yang pertama yaitu adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Apa teman-teman ada pertanyaan? Ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 menanyakan tentang hasil diskusi kelompok 1 tentang analisis struktur teks prosedur. Pertanyaannya yaitu, mengapa bagian tujuan dan penegasan ulang terkesan mirip-mirip saja, yaitu mengenai pembuatan bingkai atau figura. Oke. Baiklah Cynthia, pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya akan disampaikan oleh teman saya, Alicia. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 5. Kami akan menanggapi pertanyaannya. Secara teknis, bagian tujuan dan penegasan ulang memang terkesan mirip. Namun, perbedaannya ialah pada bagian tujuan memberikan informasi mengenai hasil akhir berupa tujuan yang akan dicapai. Sedangkan bagian penegasan ulang berupa harapan atau manfaat yang kita dapatkan setelah melakukan atau mengerjakan proses pada teks prosedur tersebut. Baik Cynthia, apa puas dengan jawabannya? Ya, cukup. Nah, oke. Semua kelompok sudah menyampaikan materi diskusinya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah dengan baik mempresentasikan diskusi masing-masing kelompok. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik. Nah, langkah berikutnya setelah semua kelompok mempresentasikan, silakan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, berikutnya kita memasuki bagian hampir terakhir dari pembelajaran pagi hari ini, yaitu evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini seperti minggu lalu, kalian menggunakan HP kalian masing-masing. Nah, silakan kalian pegang HP-nya masing-masing. Oke, silakan kalian mulai. Sudah selesai semua ya. Seperti kemarin ada 3 perangkat, ada 3 peringkat di sini. Peringkat pertama, kedua, peringkat kedua lagi, peringkat ketiga. Rosi. Oke, selamat buat ketiga itu. Nah, karena pertemuan kita sudah selesai sampai di sini, evaluasi sudah kalian kerjakan. Bagaimana pelajaran kita pagi hari ini? Mantap. Oke, ya. Adakah kendala tadi dalam membuat teks prosedur yang sudah kalian lakukan? Lumayan ya. Apa kendalanya tadi? Siapa jaringannya nggak bilang gitu? Oke, ya ada susah ya, tapi tidak apa-apa. Nah, sebelum kita mengakhiri, apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pelajaran kita pagi hari ini? Ada. Oke, silakan berdiri ya. Baik, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat saya simpulkan bahwa struktur teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua langkah-langkah, yaitu berupa perincian
petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditemukan. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Baik, kiranya cukup sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masih di bagian teks prosedur, namun kita akan membahas yang praktik teks prosedur. Nah, jadi hari ini kalian masih dalam tahap membuat teksnya saja. Oke. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.